Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Bincang hari ini. Dan masih berbincang bersama Kang Eman Sulaiman yang merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Serang. Membahas mengenai pemuda bersuara, menjaga netralitas pilkada di Tanah Jawara. Nah, kalau sebelumnya tadi Kang Eman kita udah ngobrol-ngobrol bagaimana kelangsungan aksi yang memang dilakukan oleh HMI Cabang Serang terkait kenetralan pilkada. Nah, di segmen ini kita bakal bincang lebih jauh lagi nih ya Kang ya. Apalagi nih kalau ngomong-ngomong tentang netralitas dan juga peran generasi muda. Nah, ini kan ada salah satu korelasi lah intinya ya. Generasi muda yang ibaratnya ini suka menggebu-gebu gitu ya, masih semangat. Menurut Kang Eman sendiri, yang juga masih generasi muda ya Kang ya? Iya benar. Ini bagaimana sih peran generasi muda dalam menjaga netralitas, apalagi ini di tengah pilkada? Peran anak muda untuk menjaga netralitas ini harus dimulai dari diri sendiri. Terus kemudian kita harus sosialisasikan bahwa dan kita ingatkan juga bahwa netralitas itu sangat penting. Artinya tidak boleh kekuasaan ataupun anggaran-anggaran pemerintah ini, fasilitas negara ini dipakai untuk keberpihakan kemanapun. Ini sangat penting sebagai anak muda karena memang anak muda ini dianggap bahwa tidak memiliki kepentingan dan tidak terikat gitu. Artinya masih menjaga idealisme. Idealismenya itu harus tertanam dalam dirinya. Artinya harus selesai dulu dalam diri sendiri dan sosialisasikan dan mengingatkan bahwa netralitas itu penting. Jadi memang berawal dari diri sendiri dulu. Karena kan kita juga bisa bilang mungkin kita tahu ya dampak apa dari ketidaknetralan gitu. Jadi melihat dari hal tersebut tentunya kita dapat mengaplikasikan sifat kenetralan itu ke dalam diri kita sendiri. Apalagi kalau ngomong-ngomong kan biasanya yang selalu dituntut netral adalah orang-orang yang memang punya kekuasaan ya. Dalam artian kan punya banyak pengikut gitu ya. Ini sayang banget nih gitu kan. Kalau malah menjerumuskan orang-orang yang notabene dia mungkin nggak tahu gitu, akhirnya memilih yang keterpaksaan. Iya, berdasarkan keterpaksaan. Nah, tapi Kang tadi meskipun dari diri sendiri, kemudian juga kan faktor eksternal juga memengaruhi. Pasti ada tantangan. Nah, ini nih tantangannya apa sih Kang? Kalau tantangan hari ini anak muda karena memang semakin majunya teknologi, terus kemudian hari ini faktanya anak muda ini banyaknya yang memang kebanyakan yang apatis lah, tidak peduli gitu terhadap lingkungan. Ini menjadi tantangan sebagai anak muda. Maka kami di organisasi ini selalu mengkaji itu agar kemudian teman-teman kader HMI ini harus benar-benar peduli terhadap lingkungannya, terhadap daerahnya gitu. Kita harus berpikirnya jauh, berpikir bukan hari esok, tapi berpikir bagaimana nasib kita 10 tahun ke depan, anak cucu kita, ini kan harus benar-benar kita jaga gitu. Jadi itu ya tantangan yang memang dihadapi oleh para generasi muda. Dan tadi kalau ngomongin tentang apatis, zaman sekarang juga banyak loh mungkin generasi muda yang akhirnya memilih untuk tidak bersuara karena ribet gitu kan. merasa milih aman kayak ya udahlah nanti juga ada yang mengatur gitu. Nah, berbicara tentang hal itu sebenarnya menurut Kang Eman sendiri sejauh mana sih pemuda saat ini memahami isu-isu politik yang terjadi di daerah mereka khususnya? Saat ini memang yang memahami isu-isu politik di daerahnya ini ya memang kebanyakan dia berlatar belakang orang mahasiswa yang memang itu tergabung dalam organisasi. Karena mereka pasti mengkaji isu-isu yang hangat, isu-isu yang politik hari ini gitu tuh. Terus kemudian banyak juga pemuda-pemuda, terus kemudian mahasiswa yang memang tidak tergabung dalam organisasi. Nah ini juga mereka tahu lah gitu tuh soal isu-isu politik hari ini. Cuma memang di Banten ini kebanyakan orang yang sebodoh amat lah, nggak tahu gitu tuh soal perkembangan isu politik hari ini. Makanya kita sebagai organisatoris di Himpunan Mahasiswa Islam
kita selalu mengkaji, selalu mengikuti isu-isu yang memang isu-isu politik yang ada di Banten hari ini gitu. Oke. Dan kita juga sebenarnya tidak bisa memaksakan ya. Ya, itu kan betul. sebenarnya pilihan. Tapi meskipun itu pilihan, kita juga bisa memilih bagaimana nanti 10 atau 15 tahun mendatang Iya, gitu. iya. Jadi lagi dan lagi sebenarnya ini dilematis berdasarkan pilihan juga. Tapi tentunya ini merupakan salah satu hal yang perlu kita ketahui juga ya. Entah itu dari organisasi atau bukan, isu politik tuh harus juga ya kita bisa ikuti. Iya, betul. Nah, kemudian ini kan Kang Eman nih berasal dari himpunan ya, atau dari organisasi yang ada lah gitu di Provinsi Banten. Bagaimana komunikasi hubungan antara dari HMI sendiri dan juga mungkin organisasi-organisasi lain, terus ada pemangku kebijakan lain juga, entah itu pemerintah ataupun yang lainnya dan masyarakat dalam mendukung upaya netralisasi dalam pilkada ini? Kalau hubungan kita dengan pemangku kebijakan, baik itu penyelenggara, terus kemudian pemerintah daerah, TNI Polri, ya memang kita hubungan secara kelembagaan. Iya. Kelembagaan itu ya kita harus dijalankan, dan kita juga hubungan baik dengan lembaga manapun itu. Artinya kita sebelum kita sampaikan di jalanan ini, kita biasanya ada mekanisme yang kita tempuh. Artinya kita mengirimkan surat secara audiensi, hasil kajian kita sampaikan. Dan kalau itu ada tersumbatnya komunikasi, tidak dilakukan itu, artinya kita kan harus turun ke jalan kan begitu. Hubungan kita untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kita, ya kita hubungannya baik. Oke. Sejauh ini baik ya tentunya, dan itu juga harus dijaga. Iya. Nah tadi kalau misal kata Kang Eman, kalau terhambat komunikasinya turun Iya, aksi. gitu. Makanya nih supaya nggak ada aksi ya udah bisa menjaga komunikasi Iya, dengan betul. lebih baik lagi. Nah kemudian karena berasal dari organisasi juga Kang Eman, peran organisasi dalam mendorong sikap netral di kalangan anggotanya gimana nih? Kita selalu mengadakan kajian-kajian di bawah, di teman-teman komisariat, kalau di HMI, di kampus-kampus, di fakultas-fakultas, bahwa hari ini kita rasionalnya bahwa netral itu penyelenggara ataupun pemangku kebijakan itu, baik TNI Polri ataupun ASN, ini benar-benar harus netral. Karena kajian kami, kalau misalkan lembaga negara ini sudah tidak netral, ini fasilitas negara digunakan, yang rugi kan masyarakat banyak. Oh betul. Nah ini, makanya ya kita harus benar-benar sadar bahwa netralitas ini penting, perlu kita kawal bersama gitu tuh. Makanya HMI Cabang Serang menyuarakan agar kemudian ini yang lain juga melihat itu gitu, bahwa tergerak iya, sebetulnya ya. ikut tergerak bahwa netralitas itu sangat penting bagi lembaga-lembaga negara, karena fasilitas negara itu tidak diboleh digunakan keberpihakan kemanapun, karena fasilitas negara itu untuk rakyat, untuk masyarakat gitu tuh, bukan untuk keberpihakan Satu kelompok saja Iya, seperti betul. itu ya. Jadi memang kalau dari rakyat untuk rakyat, Iya. bukan dari rakyat untuk khusus beberapa orang saja. Iya, iya, betul. Jadi kan itu malahnya eksklusivitas ya Kang ya. Iya, iya. Nah Kang, kita akan break sejenak lagi nih. Siap. Dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.